Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki materi yaitu tentang psikotropika. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu psikotropika? Dan bagaimana dampak penggunaan dari psikotropika ini? Selanjutnya di sini ada pengertian nabja. Nah, nabja ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabja merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Istilah nabja terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Nah, narkotika ini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika dapat menyebabkan perubahan terhadap pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Jika zat psikoaktif digunakan secara ilegal akan menyebabkan masalah serius karena dapat mempengaruhi otak dan perilaku pemakainya. Penyalahan gunaan zat psikoaktif ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang disebut dengan adiksi atau ketagihan. Nabja juga memiliki beberapa jenis atau golongan. Seperti di sini ada golongan stimulan. Nah, golongan stimulan ini merupakan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga dapat meningkatkan kerja organ. Senyawa yang termasuk golongan stimulan yaitu yang pertama ada amfetamina, meliputi dari dextroamfetamina, metamfetamina atau sabu-sabu, Ritalin, dan dextrin. Yang kedua ada ekstasi. Nah, ekstasi ini mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Kemudian yang ketiga ada kokain. Kokain sendiri ini dapat memicu metabolisme sel tubuh, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan dapat mengakibatkan tingkat kematian yang sangat tinggi. Kemudian ada kafein. Kafein ini terdapat dari biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Kemudian yang terakhir itu ada alkohol. Alkohol ini merupakan minimum hasil dari fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Selanjutnya ada golongan depresi. Nah, ini merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Obat depresian ini berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresian juga terkenal dengan sebutan obat penenang. Nah, ada 5 kategori utama dari golongan depresian ini. Seperti yang pertama ada barbiturat. Nah, ini mencakup obat-obatan seperti Skonal, Nembutal, dan Amital. Yang kedua ada obat penenang. Nah, ini tuh biasanya dipakai misalnya memprobonat. Yang ketiga itu ada etil alkohol atau yang disebut dengan etanol. Yang keempat anestetik yang mencakup dari ether, klorofrom. Yang kelima itu ada opiat yang mencakup opiat, morfin, heroin, kodam, dan metadon. Yang terakhir ada golongan halusinogen. Golongan halusinogen ini memiliki pengaruh kuat terhadap frekuensi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek yang mengalami halusinogen ini dengan dosis yang sangat tinggi dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya, yaitu
si subjek penglihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali, atau melihat benda-benda yang tampak seperti hidup. Halusinogen ini meliputi dari LSD atau lysergic acid diethylamide, kemudian STP. Nah, STP ini mirip dengan amfetamin, kemudian THC atau tetrahydrocannabinol, kemudian mesakolin atau dari pohon kaktus, peyote, psilocybin dari jenis jamur, dan psineklidin PCP atau penseklidin, suatu obat bius. Psikotropika ini juga dibagi beberapa jenis, yaitu ada jenis-jenis narkotika dan psikotropika. Nah, di sini ada jenis-jenis narkotika. Yang pertama di sini ada golongan 1. Nah, golongan 1 ini biasanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti heroin. Heroin ini merupakan turunan dari morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya, heroin ini digunakan sebagai pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga futau. Nah, bentuknya ini seperti serbuk putih dan tidak berbau. Kemudian ada kokain. Efek dari penggunaan kokain ini dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurangnya rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain itu juga dapat memperburuk sistem pernapasan. Penggunaan yang berlebihan juga sangat berbahaya dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir itu ganja. Ganja dikenal juga sebagai dengan nama cannabis sativa. Pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi atau keracunan ringan. Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang, dan biji, namun kemudian disalahgunakan oleh pemakainya. Ganja juga dapat membuat ketagihan secara mental dan berpikir menjadi lambat, dan pencandunya juga dampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berpikir menjadi menurun. Kemudian yang kedua ada golongan 2. Narkotika ini berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu seperti morfin. Nah, morfin ini merupakan turunan dari opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi atau Papaver sormariferum dengan bahan kimia lainnya sifatnya jadi semisynthetik. Morfin juga merupakan zat adiktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran, zat ini digunakan sebagai pengurangnya rasa sakit pada saat melakukan pembedahan atau operasi. Kemudian yang terakhir itu golongan 3. Pada golongan ini narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu seperti kodein. Kodein ini merupakan sejenis obat yang digunakan untuk mengobati rasa nyeri sedang sehingga berat. Efeknya dapat mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiat lainnya. Adalah merupakan saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis psikotropika. Yang pertama ada golongan 1. Psikotropika ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
Contohnya itu seperti ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain itu juga bahan bakunya mudah didapatkan dan harga jualnya pun sangat bervariasi. Mulai dari harga golongan high class, eksekutif, selebritis di atas Rp100.000 hingga harga banting di warung kafe yaitu seharga Rp10.000 per butir. Inex, nama lain ekstasi ini keturunan kandungan dari psikotropika. Banyak diperjualbelikan bagai kacang goreng. Ekstasi ini beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah, baju yang berdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya seperti Adam, Eva, Flash, Golar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lain. Kemudian ada golongan 2. Pada golongan 2 ini psikotropikanya berhasil sebagai pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu seperti amfetamin, memiliki nama jalan dan seperti set, met, cycle, which bentuknya juga ada berbentuk warna putih dan keabu-abuan, dan juga dapat berbentuk seperti tablet. Cara penggunaannya ini dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Selanjutnya ada golongan 3. Pada golongan 3 ini psikotropikanya berhasil sebagai pengobatan dan dapat digunakan juga dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu seperti penobarbatial, merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Penobarbatial ini menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, dan menyebabkan kantuk, serta efek sedasi dan hipotonik. Kemudian ada golongan 4. Pada psikotropika ini berhasil pengobatan dan sangat luas digunakan, ataupun tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu seperti diazepam. Adapun dampak penyalahgunaan psikotropika, seperti pada gangguan fisik atau fisioneurologik, seperti toleran tubuh dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat yang tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama sekali. Kemudian gejala penghentian pemakaian obat adalah rasa sakit di kujur tubuh, seperti flu berat, mempercepat dan memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Kemudian saluran pernapasan yang akan terjadi radang paru-paru dan pembengkakan paru-paru. Jantung akan terjadinya peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah di jantung. Hati akan terjadinya hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik hubungan seksual. Penyakit menular seksual ini dan HIV atau AIDS. Kemudian gangguan psikologi. Otak dan susunan saraf pusat dapat berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak secara rasional, gangguan prevensi sehingga dapat menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga malas masuk sekolah ataupun bekerja, gangguan pengendalian diri sehingga sulit baik atau buruk, kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental dan emosional. Pada dampak ekonominya, yaitu membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Pada dampak sosialnya itu yang pertama di sini ada keluarga. Sering terjadinya pertengkaran dan mudah tersinggung. Orang tua akan resah karena barang berharga sering hilang. Perilaku penyimpangan anak atau berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas, dan menjadi aib keluarga. Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan.
sehingga akan merusaknya kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan. Orang tua akan menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi. Yang kedua, lingkungan sekolah dapat merusaknya disiplin dan motivasi belajar, meningkatkan tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar. Yang terakhir, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebagainya. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Terciptanya pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencuri penggunanya. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Meningkatnya kejahatan di masyarakat seperti terjadinya akan perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah. Selanjutnya yaitu ada penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Yang pertama di sini ada preventif atau pencegahan. Dilakukan ini sebagai bentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dari pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, penggajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat ilegal, dan melakukan tindakan lainnya untuk bertujuan mengurangi dan meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada kuratif atau pengobatan, bertujuan sebagai penyembuhan para korban, baik secara medis maupun media lainnya, seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba. Yang ketiga ada rehabilitatif atau rehabilitasi, dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang keempat ada represif penindakan, artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang digunakan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri.